Halo teman-teman, nama saya Ivon. Saya adalah salah satu pasien dari NutriHealth Indonesia dan ini adalah perjalanan diet saya. Alasan makan soy Lebih cepat lagi. joy. Come on, kamu bisa lebih cepat lagi. Biar nggak kalap abis workout, makan soy joy. Kedelainya bantu kenyang lebih lama. Soy joy, solusi baik dari kedelai. Otska. Alasan makan soy Lebih cepat lagi. joy. Come on, kamu bisa lebih cepat lagi. Biar nggak kalap abis workout, makan soy joy. Kedelainya bantu kenyang lebih lama. Soy joy, solusi baik dari kedelai. Kehadirannya dan supportnya ya. Terima kasih juga tadi Pak Gosal sudah memperkenalkan. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Nah, terima kasih tadi sudah dibacakan CV-nya. Ada beberapa sih yang terlewat, yaitu Oh, maaf dong. saya ya satu saya juga founder dan presiden dari Indonesian Nutrition Association. Karena salah satu manajernya ada di sini. Oh, gitu. Selamat malam. Ya, kemudian benar sekali saya akan ke Iran bulan Oktober. Tidak sangat dekat, tapi Oktober. Ini yang kelima kali saya datang mungkin keenam ya, ke Iran ya, untuk memang sering diundang di Universitas Mashhad dan di kongres di sana. Dan untuk ke Eropa, benar saya senang pergi ke Eropa untuk menimba ilmu di sana karena semuanya lengkap sekali di Lyon yang akan datang. Baik Pak, menjawab pertanyaan Pak Gosal, sambil saya share slide kali ya Pak ya. Silakan Bu Dokter. Ini pertanyaan juga dulu waktu saya belajar gizi, saya juga menanyakan ini, kenapa sih disebut omega 3? Apa sudah nampak di sana, Pak? Kelihatan, Dok. Jelas. Baik. Jadi disebut omega 3 karena ikatan rangkapnya di atom C nomor 3. Jadi disebut omega 3. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau juga pernah mendengar omega 6, ini memang dua-duanya adalah asam lemak. Oh ya, sebelumnya rangkaian ini disebut asam lemak. Nah, asam lemak ini ini asam lemak punya chemical Bu ya, kimia rangkaian kimia ya. Ya, asam lemak ini kalau ada 3 asam lemak, 1, 2, 3, terus bergabung dengan gliserol, ini disebut trigliserida atau trigliserid. Jadi jangan penasaran lagi yang suka periksa laboratorium, trigliserid itu apa ya? Sebetulnya trigliserid itu ya ini, unsurnya ada asam lemak dan gliserol. Nah, mengenai omega 3 kenapa sih jadi penting? Karena ternyata omega 3 dan omega 6 itu adalah asam lemak yang tidak dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari luar atau dari makanan. Kenapa? Karena tubuh kita tidak memiliki enzim yang mampu menambahkan ikatan rangkap. Jadi kita harus dapat dari luar. Gitu, Pak. Oke, Bu. Jadi itu Dok ya, kenapa disebut omega 3 dan omega 6? Karena rangkaian kimianya ada di nomor 3 dan nomor 6 Ikatan ya. rangkapnya ada di mulai Ya, di sangat di teknis, sangat rangkaian. teknis. Sekedar informasi aja buat teman-teman ya. Iya. Jadi penamaannya itu memang ada alasannya. Jadi tidak ada omega 7, omega 4, omega 5 nggak ada Dok ya. Ada omega-omega yang lain, tapi karena bisa dibuat sendiri, jadi tidak menjadi sepopuler omega 3 dan omega 6. Silakan Dok. Nah,
Kalau bicara mengenai omega 3 dan omega 6, sebenarnya kedua asam lemak ini punya enzim yang sama untuk metabolismenya. Nah, jadi kalau kita makan salah satunya itu lebih banyak, yang lain tuh nggak kebagian enzim. Nah, kalau kita mengenal omega 3 dan omega 6, sebenarnya ini banyak sekali, sebenarnya sering sekali kita dengar di sehari-hari ya, bahwa omega 6 itu ada linoleic acid atau sering disebut LA. Ini sumber bahan makanannya minyak sayur dan daging. Kemudian omega 6 arachidonic acid sering disebut AA. Jadi kalau di label-label itu ada tulisan AA, nah ini sebenarnya omega 6. Sumber bahan makanannya daging dan telur. Ya, ini kelompok-kelompok daging nih. Kemudian omega 3. Ini ada yang disebut alpha linolenic acid. ALA. Sumber bahan makanannya kacang kedelai, kenari, flaxseed, biji chia, minyak canola. Ini pasti sering dengar juga. Nah, terus ada lagi omega 3 yang disebut EPA atau eicosapentaenoic acid. Ini sumber bahan makanannya itu adalah minyak ikan. Dan terakhir ada DHA, docosahexaenoic acid, sumber bahan makanannya minyak ikan. Keduanya itu kalau sudah menjadi eikosanoid atau senyawa lipid bioaktif, ini akan mempunyai sifat yang berbeda dan berseberangan. Omega 6 itu meningkatkan peradangan, pembekuan darah, dan meningkatkan tekanan darah, sedangkan omega 3 menekan peradangan, menekan pembekuan darah, dan menekan tekanan darah. Jadi inilah sifat-sifat dari keduanya. Gitu, Pak. Bentar dok, boleh saya slip sedikit dok? Berarti omega 3 dan omega 6 ini berseberangan dok kerjanya, saling menyimbangi gitu. Bahasanya adalah saling menyeimbangkan. Pertanyaan dok sebelum dilanjutkan, kenapa omega 6 nggak pernah terkenal dok? Orang kan taunya hanya omega 3, yang jualan omega 3, dijual di publik omega 3, nggak ada yang jualan omega 6. Iya, karena sekarang ini makanan kita itu banyak sekali mengandung makanan sumbernya tuh sumber omega 6. Bahkan terjadi perubahan keseimbangan dari makanan-makanan klasik yang dulu, gitu Pak. Oke. Mungkin saya bertanya, seberapa banyak sih kita butuh omega 3 dok? Itu menarik sekali, karena orang sekarang nggak tahu butuhnya berapa, pokoknya yang penting suplemen dulu gitu ya Pak ya. Beli dulu sebotol baru minum gitu. Gitu. Atau bahkan terus dikasih-kasih hadiah-hadiah gitu. Ya, jadi ini Pak, bahwa kebutuhan omega 3 yang kita bahas yang dewasa ya, laki-laki, perempuan, usia 19-29 misalnya seperti itu. Ini kalau kita bicara omega 3 itu butuhnya 1,6 gram. Kalau di miligram itu 1.600. Makanya sering orang, saya minumnya berapa sih minum suplemen omega 3? 1.000 gitu. 1.000 tapi nggak dibaca gram atau miligramnya. Tapi maksudnya adalah kalau 1,6 gram itu adalah 1.600 miligram. Dan omega 6 sangat banyak, 16 gram. Sekitar 10 kali lipat perbandingan omega 3 dan omega 6. Ini rekomendasi dari AKG atau angka kecukupan gizi dari Kemenkes. Ini anjurannya Pak. Kalau saya ini umur 65 dok, 65 65 berarti 1.600 miligram dan ya. untuk itunya 14.000 miligram berarti ya untuk omega 6-nya ya. Iya gitu Pak, kira-kiranya. Oke. Nah, wah ini manfaatnya. Sebelum ditanya saya sudah langsung memunculkan manfaat nih Pak. Iya, manfaatnya apa dok? Manfaatnya banyak sekali, banyak yang sudah dipublikasi di riset yang jelas, yaitu
maksudnya risetnya itu udah banyak gitu ya Pak ya. Ya. Itu manfaatnya antiinflamasi. Tadi ingat yang rangkaian-rangkaian metabolismenya ya. Kemudian manfaat kesehatan jantung, kesehatan otak, kesehatan mata, kesehatan dan perkembangan bayi. Mungkin pada kesempatan ini saya ceritakan agak detail satu dua penyakit saja ya Pak ya, tidak Ya, semuanya ya. baik dok. Kalau nggak cukup waktunya untuk bahas semua ini dok. Kayaknya banyak Benar. sekali. Silakan dok. Jadi untuk manfaat untuk kesehatan jantung ya. Asam lemak omega 3 ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi pembuluh darah di jantung, menurunkan risiko penyakit jantung dan serangan jantung, dan mengurangi tekanan darah dan peradangan. Ini manfaat kesehatan jantung. Rekomendasinya ini oleh American Heart Association (AHA), yaitu makan seafood 1-2 porsi per minggu. Per Kemenkes minggu juga 1 porsi. Per 1-2 minggu. porsi. Iya, jadi Kemenkes juga menganjurkan demikian. 1-2 kali per minggu. Oke. Jadi itu untuk anjuran seafood. Ini buat penggemar seafood senang ya. Boleh nggak lebih gitu? Pasti pertanyaannya, nanti kita bahas itu. Ini untuk mengurangi risiko masalah jantung dan mengonsumsi seafood sebagai pengganti makanan yang kurang sehat. Jadi makanan-makanan yang sebetulnya nggak perlu dimakan, misalnya cemilan-cemilan yang nggak jelas gitu ya, ya sebaiknya digantikan dengan konsumsi seafood saja. Dan untuk penderita penyakit jantung, direkomendasikan konsumsi 1 gram EPA dan DHA setiap hari ya, dari ikan berlemak. Nah, ini jika suplemen, tapi kalau suplemen harus dengan resep dokter. Dok, boleh tanya EPA DHA itu apa dok? Oh, yang tadi itu saya jelaskan. EPA DHA, kalau kita boleh mundur lagi, EPA itu di sini, Pak, ini EPA dan ini DHA. Oke, kita nggak perlu tahu dok sebenarnya. Yang Omega penting 3. sudah tertulis ya dok ya. Tertulis Jadi, di apa? ya, tapi biasanya lupa lagi kalau jarang mendengar ya. EPA itu adalah omega 3, DHA adalah omega 3 juga. Oke. Ini yang baik, di dalam suplemen-suplemen atau di riset-riset sering digunakan. Jadi dok biasanya kita Hmm. beli omega 3 ada tabung besar tuh dok, 1 tabung terus ada tulisan EPA dan Ini DHA-nya itu ya. sebetulnya, Ini dia iya, ya. Oke. iya. Lanjut dok. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada anjuran, ini sangat menarik ya. AHA tidak merekomendasikan suplemen omega 3 untuk orang yang tidak memiliki risiko tinggi penyakit kardiovaskuler. Jadi kalau orang tidak ada risiko tinggi, jadi tidak perlu mengonsumsi suplemen. Ini sudah jelas rekomendasinya. Dan jika terdapat penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, dan kadar trigliserid tinggi, suplemen omega 3 justru akan meningkatkan risiko fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium itu detak jantung yang tidak teratur cepat dengan keluhan berdebar, sesak napas. Sehingga dianjurkan konsultasi ke dokter sebelum mengonsumsi suplemen omega 3. Sebentar Nah. dok, saya belum jelas dok. Jika terdapat penyakit jantung dan pembuluh darah dan trigliserid tinggi dan kadar trigliserid tinggi, ya, omega 3 suplemen dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan jantung. Jadi tidak baik dong dok kalau orang punya untuk risetnya omega 3. Risetnya mengatakan demikian. Baik. Ini riset ya Pak. Jadi riset juga masih berlangsung. Jadi kadang-kadang riset yang sekarang dikatakan apa, besok mungkin ada penyesuaian. Berubah kita tidak lagi. bilang ya, karena kondisi masing-masing orang juga berbeda. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan cara makan orang sekarang.
Nah, ternyata juga bermanfaat pada kesehatan otak, yaitu penyakit Alzheimer, demensia, ini bermanfaat ya Pak ya, dan gangguan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu kecerdasan berpikir seperti itu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi lebih banyak omega 3 dari makanan ya, risiko lebih rendah terkena penyakit. Ingat tadi kalau kita bicara makanan omega 3 tuh seafood, ikan-ikanan gitu ya, Ya. minyak ikan. Nah, Alzheimer, demensia, dan gangguan fungsi kognitif ini ternyata bisa ditekan kejadiannya. Tapi juga masih ada catatan di situ, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, lebih lanjut Menarik. bisa malah nanti berkembang, oh tidak hanya fungsi ini, tetapi yang lain-lain juga. Tuh. Nah, kesehatan mata. Penyakit mata kering yaitu terjadi ketika air mata tidak memberikan kelembapan yang cukup, menyebabkan ketidaknyamanan pada mata dan masalah penglihatan. Ini seringkali dijumpai pada orang tua. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan makan mengandung omega 3 atau suplemen membantu meringankan gejala penyakit mata kering. Jadi keluhan mata keringnya itu berkurang. Nah, penelitian besar, kalau besar tuh biasanya ribuan orang mendapatkan bahwa gejala penyakit mata kering tidak membaik setelah mengonsumsi suplemen minyak ikan 2.000 mg, 2 gram tadi ya Pak ya, Ya. ditambah 1 gram DHA setiap hari selama 1 tahun itu ternyata nggak bagus, tidak membaik gitu. Padahal riset sebelumnya bilang meringankan gejala, tetapi riset lain bilang nggak tidak membaik, tapi gejalanya berkurang. Nah, riset tuh sering menyatakan seperti ini. Studi lain bahwa orang sehat yang mengonsumsi suplemen harian 460 mg EPA dan 380 mg DHA selama 5 tahun lebih tidak ada pengaruhnya terhadap risiko penyakit mata kering. Jadi tadi riset pertama bilang keluhannya berkurang, yang kedua ketiga tidak berpengaruh pada penyakitnya. Nah, sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah rekomendasi tapi masih belum. Jadi sebenarnya pesannya adalah hati-hati mengonsumsi suplemen gitu Pak. Ya, jadi Nah, intinya harus kita lebih tidak boleh sembarangan makanlah dok gitu ya. iya benar. Walaupun ada informasi segini nih ya, mungkin Iya, dosisnya harus sesuai yang tadi dokter kesampaikan ya, iya ada tabelnya benar. pakai, jangan over taking gitu ya istilahnya ya. Iya benar. Oke dok, Benar apakah ada sekali. pemeriksaan lab Pak dok untuk memastikan kita nih perlu omega 3 nih atau kita perlu ini nih omega 6 nih. Pemeriksaan labnya bagaimana dok? Iya, sekarang pemeriksaan laboratorium sudah bisa dilakukan. Ya, kita bisa periksa permintaannya sih profil omega. Nanti keluar semua data-data mengenai omega itu, yaitu yang keluar tuh asam lemak omega 3, indeks omega 3, omega 6, status omega 3 dalam sel darah merah, ini bisa datanya keluar semua. Nah, tentu saja nanti untuk untuk membacanya ya minta dokter untuk menjelaskan gitu ya Pak ya. Nah, kalau diperiksa hasilnya tuh seperti ini. Nah, contohnya rasio omega 3, omega 6, 15 ya seperti itu. Itu tidak ini kebetulan ada data di saya punya pasien. Gitu, Pak. Oke. Dok, boleh tanya apa saja bahan makanan sumber omega 3 yang ada di Indonesia? Di Indonesia ya, saya ngomong. Indonesia ini negara tropis ya, Dok ya. Dan apakah suplemen itu diperlukan? Apakah kita sudah cukup dari makanan kita sehari-hari? Apakah kita perlu tambahan suplemen? Iya, jadi Bagaimana, Dok? ini adalah bahan makanan sumber omega 3 ini dari Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes ya. Ya, Karena yang kita sering
info-info yang sering kita dapat, omega 3 tuh dari ikan laut dalam, contohnya salmon, herring, dan lain-lain. Sementara di Indonesia yang bisa belanja ikan seperti itu kan tidak seluruh masyarakat. Nah, ternyata ikan yang ada di pasar yang sering kita makan itu juga mengandung tinggi omega 3, misalnya ikan tenggiri 2.600 miligram. Ingat Pak, tadi kebutuhan kita 1.600. ya 1.600. Jadi makan 100 gram itu kira-kira 2 potong gitu ya, itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Terus ikan tuna, salmon, ikan tongkol, teri, sarden, kacang kedelai, bahkan telur pun ada. Jadi sebenarnya sih banyak makanan-makanan di Indonesia yang mengandung omega 3 gitu Pak. Cukup banyak ya, cukup banyak. Cukup banyak. Tapi kita makan nggak cuma ini ya Pak, ada mungkin pagi makan telur, terus siang makan ikan tuna, terus nah Ya, kalau dijumlah-jumlah ya kalau pola makan kita baik, ya itu bisa terpenuhi gitu. betul. Nah, kalau kita pernah lihat atau punya di rumah soft gel minyak ikan atau suplemen-suplemen, biasanya ya, tapi masing-masing produk itu kandungannya beda-beda. Soft gel minyak ikan 1.000 mg biasanya mengandung sekitar 250 mg gabungan EPA dan DHA. Dan ada lagi yang minyak ikan cair, nah itu kira-kira 1 sendok atau 5 mili itu 1.300 mg. Jadi sebenarnya ini cara kita mengetahui sebetulnya apa sih yang saya makan, bagaimana sih kandungannya, gitu. Nih. Nah, kalau kita bicara makan sumber makanan, ini tadi yang sempat ditanyakan Pak Gosal di awal-awal ya. Ya. Jadi omega 3, omega 6 itu gimana sih? Ternyata ada rekomendasi dari 2 jurnal yang jurnal yang sangat baik Terkenal. ini. Nah, Ya, bonafit lah. Gitu. ya ini jurnal sangat bagus. Bahwa rasio omega 6 banding omega 3 itu 1:1 sampai 5:1. Ingat tadi rekomendasi Ya, dari 1.600 ya untuk 1:10 omega 3 dan kira-kira. Ya, oke. tapi 1:1 sebetulnya masih oke, Dok ya? paling bagus, tapi ini Paling bagus susah malah. dicapai. Ya, ini sulit dicapai sampai 5:1. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh harusnya kita bisa ya, karena kita kan negara maritim, ikan di mana-mana seharusnya gitu. Betul. Nah, tetapi pola makan kita itu sangat berubah. Dari riset kedua riset tersebut ini dikatakan bahwa pada diet barat itu perbandingannya sudah 20:1 dan Asia Selatan itu 45:1. Betapa berubahnya keseimbangan itu. Inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit menjadi lebih menonjol gitu ya Pak ya. Heeh. Iya, Jadi jadi antara omega 3 dan omega 6-nya tidak iya karena seimbang. ketidakseimbangan ini. Dan masalahnya sekarang ini rasio yang berbeda ini tidak disikapi dengan cara yaitu saya omega 6-nya kelebihan saya kurangi, omega 3-nya saya naikkan, tetapi saya omega 3-nya kurang, saya kasih suplemen supaya seimbang. Padahal yang terjadi asupan sudah berlebihan. Dari mana kita menilai asupan sudah berlebihan? Obesitas di Indonesia itu sudah di atas 30% Pak, berat badan lebih dan obesitas. Ya 30, bahkan pada wanita udah 40% lebih. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi ketidakseimbangan ini bukan disikapi dengan omega 6-nya dikurangi, tetapi ditambahin. Jadi ya maksudnya menyeimbangkan, tetapi di sisi lain muncul masalah-masalah lain. Nah ini kalau kita bicara keseimbangan omega 6, omega 3.
satu riset tentang depresi, di mana sekarang ini depresi juga makin banyak ya kita temui di masyarakat ya, bahwa rasio omega 6 dan omega 3 yang tinggi dalam suplemen makanan berhubungan positif dengan depresi. Ini riset ya, jadi depresi. Depresi itu bisa muncul kalau ketidakseimbangannya terjadi. Nah, pada waktu riset lanjutan rasionya diturunkan, ternyata depresinya dicegah. Ini riset tahun 2022. Jadi, sebelum saya membahas mengenai jadi makan apa sih, ini saya tidak ingin kelewatan, yaitu kelebihan omega 3. Kelebihan omega 3 menyebabkan gula darah tinggi, risiko pendarahan, tekanan darah rendah, diare, asam lambung yang tinggi, stroke, keracunan vitamin A, dan insomnia. Jadi ini kalau kelebihan omega 3. Nah, untuk tidak kelebihan omega 3, hati-hati konsumsi suplemen, tetapi beralihlah lebih banyak dari makanan. Dianjurkan makan seafood atau ikan 1-2 porsi per minggu. Nah, sebenarnya makan itu apa sih? Kita tidak hanya memikirkan makan ikan saja, tetapi kita harus lihat dari piring yang kita konsumsi. Jadi makan sehat itu adalah makan sehat gizi seimbang, yaitu 3 kali makan, 2-3 kali selingan. Ini sesuai dengan fisiologi tubuh ya, dan kecepatan pengosongan lambung ya, ini semua didukung dengan anjuran makan sehat ini. Nah, kita makan 3 kali makan itu, makan yang dianjurkan seperti ini. Nah, ikan tuh ada di mana? Ikan tuh ada di sini tempatnya. Daging tuh ada di mana? Di sini, di lauk pauk. Jadi sebenarnya porsinya adalah 1/6 dari piring makan kita. Jadi sebenarnya tidak banyak sekali konsumsinya. Makanya tadi kalau 2 potong ikan atau 1-2 serving itu untuk per minggu itu sudah cukup untuk mengisi yang di sini. Dan porsi lain yang juga penting diketahui dan dikonsumsi sehari-hari adalah karbohidrat itu paling banyak, sayur itu sama banyaknya dengan karbohidrat, dan buah tidak usah banyak-banyak karena buah hanya setengah sayur, dan lauk salah satunya adalah ikan, contoh lain adalah seafood, daging, kacang, ini ada di sini. Nah, sekali lagi cukup 1-2 kali seminggu atau 1-2 penukar seminggu, gitu Pak. Baik, Jadi tetap Bu makan Dokter. sehat. Terima kasih Dokter Luciana. Ini agak panjang hari ini tentang omega 3 ya. Iya. Saya tidak menyangka omega 3 ini begitu pentingnya sebagai penyeimbang tubuh kita. Banyak orang tuh hanya perhatikan makan minyak ikan ya supaya sehat katanya. Mereka tidak tahu mungkin ini sebagai penyeimbang sebenarnya dalam tubuh kita ya, omega 3 dan omega 6 ya. Dan juga banyak juga hal-hal lain yang berkaitan dengan omega. Saya bisa mengambil kesimpulan mungkin dari apa yang dokter sampaikan, bahwa omega 3 itu sangat berperan menurunkan peradangan, pembekuan darah, dan tekanan darah. Itu pertama yang tadi di halaman itu. Kedua, omega 3 itu bermanfaat bagi kesehatan jantung, otak, mata, serta kesehatan dan perkembangan bayi atau tubuh secara umum. Rasio omega 3 kita harus makan dengan rasio dengan omega 6 adalah 1:1 yang terbaik. Tapi kalau tidak baik, maksimum adalah 5:1. Jadi dianjurkan kita untuk selalu mengkonsumsi ikan untuk mendapatkan yang namanya omega 3. Demikian dari saya kira-kira begitu Dok ya. Iya, terima kasih Pak sudah disimpulkan. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah sampai pada question and answer selama 30 menit. Saya akan membacakan tentang question and answer kita di sini.
Kita mulai mungkin langsung, tapi saya ingatkan ya, kalau sembari bertanya, kalau bisa ibu-ibu atau bapak-bapak dan bapak-bapak jangan meninggalkan tempat ya, karena saya minta dibacakan pertanyaan-pertanyaannya. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama ya, dari Ibu Megawati Wijaya. Ibu Megawati hadir sini? Silakan dibacakan, Bu. Pak Gosal aja deh yang bacain. Saya lagi. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Berapa dosis minimal dan maksimal untuk minum omega 3 pada seseorang, terutama bagi yang sudah berumur 50 tahun ke atas, Dok? Tadi kayaknya sudah ada deh listnya. Teman-teman diingatkan ya bahwa ini direkam ya. Jadi kalau ingin mendengarkan lebih detail, pelan-pelan dengarnya, silakan minta rekamannya. Itu ada kejelasannya. Ya, itu pertanyaannya tadi, Dok. Yang pertama, dan kedua pertanyaannya adalah di pasaran banyak dijual berbagai jenis omega 3. Bagaimana kita pilih untuk beli omega 3 yang terbaik untuk diminum pada setiap orang, Dok? Nah, ini sudah nanya komersilnya, Dok. Gimana, Dok? Silakan, Dok. Ini mungkin lebih cocok ditanyakan kalau sudah di tempat praktek. Karena meresepkan itu harus sesuai dengan kondisi pasien, Bu. Tapi yang tadi saya sampaikan itu adalah data-data dan tips-tips saja ya. Jadi dosis rendah itu sebenarnya masih boleh dikonsumsi, dosis harian. Tapi kalau dosisnya sudah dosis terapi, itu sebaiknya itu harus berkonsultasi dengan dokter, karena kita dokter tuh pasti akan mengevaluasi gitu, Pak. Jadi kalau di pasaran itu banyak sekali yang dijual, iya memang benar. Bahkan banyak yang impor ilegal juga beredar. Jadi ini hati-hati saja. Tapi lebih baik untuk suplemen lebih baik berkonsultasi dengan dokter, gitu Pak. Gitu ya Bu ya. Semoga bisa menjawab ya. Oh ini dokter. Ya terima kasih Bu Mega. Oke. Oke, pertanyaan kedua dari Bu Kintan Permata. Bu Kintan hadir, silakan dibacakan, Bu. Hadir, Pak Gosal. Selamat malam. Selamat malam, Pak Gosal dan Dokter Lucy, serta Selamat malam, Bu Kintan. Teman-teman semua. Saya izin bertanya, Dok. Apakah yang pertama itu, apakah ada perbedaan batas konsumsi orang dewasa dengan anak-anak? Serta omega 3 itu berguna tidak ya, Dok, untuk orang yang mempunyai penyakit autoimun juga? Terima kasih, Dokter. Silakan, Bu Dokter. Baik, terima kasih. Menarik, Pak, pertanyaannya. Jadi, ini untuk anjuran memang berbeda anak dan dewasa, tetapi anjuran yang mendasar adalah makan sehat dengan konsumsi seafood atau ikan minimal itu ya 1-2 porsi per minggu. Jadi kalau lebih ya nggak apa-apa. Ada baiknya juga karena anjuran yang 1-2 itu 1:10 kira-kira untuk makanan. Tapi untuk mendapat manfaat lebih itu memang 1:1 sampai 1:3. Nah, kemudian untuk autoimun pada beberapa penelitian katanya memang baik dengan omega 3 yang tinggi. Tetapi omega 3 yang tinggi ini adalah perbandingan omega 6 dan omega 3. Balik lagi ke makanannya harus seimbang. Gitu, Bu. Jadi kalau sekarang ada yang teman-teman di sini ada yang terkena autoimun, coba evaluasi makannya, apakah tidak pernah makan makanan yang dari laut gitu. Semoga ini menjawab pertanyaan Bu Ellen ya, gitu ya Pak ya. Semoga Bu Kintan. Bu Kintan, maaf. Ya. Salah. Pertanyaan salah berikut. baca. Pertanyaan berikutnya. Banyak. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan ketiga ya dari Bu Ellen Cahyadi. Bu Ellen hadir sini, bisa dibacakan 2 pertanyaannya, Bu. Tidak ada, saya bacakan. Apakah omega 3 aman langsung dikonsumsi tanpa terlebih dahulu berkonsultasi ke dokter? Apakah aman? Nah, ini penting sebenarnya. Simple pertanyaannya tapi penting banget. Termasuk vitamin-vitamin yang lain nih. Jangan Ya, sembarangan benar. makan gitu ya.
Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah omega 3 tidak menimbulkan efek samping bila dikonsumsi jangka panjang? Dua pertanyaan, Bu Dokter. Iya, jadi sebenarnya untuk konsumsi vitamin omega 3 atau vitamin-vitamin lain sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Karena dosis pemeliharaan atau biasanya sekitar sepertiga dari dosis rekomendasi dari yang angka kecukupan itu masih aman dikonsumsi. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan makanan sehari-hari. Karena sifat tubuh kita tuh begini, kalau kita sudah cukup akan omega 3, vitamin, mineral, kalau ditambahkan suplemen untuk kadar yang lebih tinggi, ternyata tidak memberikan manfaat yang lebih baik dari vitamin dan mineral pada umumnya. Jadi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter gitu. Tentu saja kalau dosis tinggi lama itu bisa timbul efek samping yang tidak diinginkan. Gitu, Pak. Ya, paling tidak, Dok, mungkin tadi ada tabel kecukupan tadi. Angka kita kecukupan. harus punya angka kecukupan itu, kita punya, kita print, taruh di meja, dan kalau mau beli vitamin lihat dulu itu angkanya segitu nggak gitu. Lebihan nggak gitu ke ya. lab dan periksa ke lab gitu ya. Jadi kita tahu tepat apa yang harus kita lakukan. Oke, Ya. saya lanjut Cuma ke pertanyaan. pesan saya ke Mbak, Ya. pesan saya lagi, makan sehat itu penting banget. Saya setuju sangat, Bu Dokter. Ya. Pertanyaan keempat adalah dari Ibu Eviana. Bu Eviana, apa hadir sini? Tidak ada, saya tanyakan lagi, bacakan aja. Kelompok umur berapa yang sangat membutuhkan omega 3? Omega 6. Kelompok umur berapa yang membutuhkan omega 6? Nah, ini agak tadi nggak ada terangkan sih kelompok mana, hanya tabel ya. Tapi sebenarnya omega 6 itu dibutuhkan, Pak. Ingat bahwa tubuh kita tidak bisa membuat. Jadi kita mendapatkan omega 6 itu dari makanan sehari-hari. Tapi kalau kita lihat riset yang belakangan itu, omega 6 itu konsumsinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pada keseimbangan omega 6 dan omega 3. Jadi secara pengetahuan umum yang kita dapatkan, pada dasarnya di dunia ini orang makan omega 6 kelebihan selalu, Dok. Kurang lebih begitu. Untuk zaman sekarang sudah kelebihan. Oke. Jadi nggak usah takut kekurangan, kelebihan pasti. Tapi pertanyaan Dok, tadi belum dijawab, Dok. Kelompok umur berapa yang paling butuh ini? Sama butuhnya semuanya? Semua butuh, karena yaitu tidak bisa dibuat oleh tubuh, jadi harus dapat dari luar. Baik, Dok. Jadi butuh semua, sama butuhnya kelompok umur berapapun ya. Pertanyaan nomor 5 dari Ibu Kalistia. Bu Kalistia, bisa dibacakan 2 pertanyaan aja, Bu, mungkin. Halo Dok, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, saya Kalistia. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, Dok, mungkin ada beberapa mungkin saya bacakan. Omega 3 kan yang terkandung dalam makan itu apa saja yang dapat memberikan pengaruh positif pada fungsi kognitif anak. Kan karena omega 3 itu terdiri mungkin di beberapa makanan gitu. Makanan apa sih yang paling cocok gitu, Dok? Terus omega 3 yang dapat meminimalisir penyumbatan dan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Apakah ada, Dok, omega 3 malah dapat meningkatkan kolesterol jika dikonsumsi dalam jumlah banyak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan, Dok. Jadi, iya benar sekali bahwa pengaruhnya positif pada fungsi kognitif anak. Jadi ini penting sekali. Bahkan sekarang ini banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang menjelaskan bahwa anak tuh butuh omega 3. Bahkan sebetulnya bukan hanya anak, tetapi ibu hamil. Kenapa jadi butuh? Kembali lagi karena keseimbangan makan sekarang ini jauh lebih tinggi omega 6 dibandingkan omega 3 dari yang dianjurkan. Itu sebabnya omega 3-nya jadi kurang. Nah, tapi apakah benar omega 3-nya yang kurang atau omega 6-nya yang sudah kelebihan? Jadi ini paling
paling paling ideal itu memang kalau dihitung asupan makannya. Jadi sehari-hari apa yang dikonsumsi. Nah, dari situ kelihatan ternyata tidak pernah makan makanan seafood atau karena kalau cuma bilang makanan ikan saja ini ternyata tidak hanya ikan ya, seafood juga selain ikan, kerang segala macam itu juga mengandung omega 3 sebetulnya. Nah, kalau omega 3 dari makanan apa yang dapat meminimalisir, nah itu tadi, maka omega 3 itu paling banyak ada di, seafood. Tetapi tadi ada satu contoh ya, ternyata di telur juga ada, ya tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang di seafood. Jadi jangan khawatir sebenarnya makan sehat, makan bervariasi, eee, porsikan atau jadwalkan makan ikan ikan atau seafood 1 sampai 2 porsi per minggu, anjurannya ke situ. Nah, kalau meningkatkan kolesterol sebenarnya gini, kalau sebenarnya kita pernah ya, Pak Gusal ya, kita membahas Ya, kolesterol ya betul. pada berapa bulan yang lalu ya. Nah, jadi kolesterol itu tapi saya boleh ulangi sedikit ya Pak di sini. Silakan, silakan. Jadi tapi nanti kalau tidak jelas boleh, melihat di YouTube yang mengenai Silakan, Bu Dokter. kolesterol. Jadi, kolesterol itu bisa dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Dari mana? Dari segala minyak yang kita konsumsi. Minyak, lemak, dan lain-lain. Dan termasuk kolesterol itu sendiri. Itu bisa sumbernya itu akan dibuat oleh tubuh kita sendiri. Jadi, kalau kita kelebihan makan minyak, apalagi kalau kelebihan makan kolesterol ya, itu tubuh akan membuat, kolesterol dengan banyak. Jadi, jangan mengonsumsi lemak minyak itu terlalu banyak. Sebenarnya kalau kita bicara lemak, itu ada di bahan makanan sumber protein. Kalau kita bicara lemak. Kalau kita bicara kolesterol itu ada di bahan makanan sumber protein hewani. Nah, Yang jadi menghasilkan omega 6 itu Bu Dokter ya. ini kita bicara kolesterol Pak, bukan omega 6. Iya. Tapi Tadi kalau segala macam minyak kita konsumsi banyak-banyak, termasuk minyak yang mengandung omega 3, ya tentu saja tubuh kita akan mencetak kolesterol lebih banyak kalau lebih dari yang dibutuhkan. Jadi balik lagi, berbahaya. jangan konsumsi banyak-banyak. Iya. Baik. Mudah-mudahan jelas ya Bu Kalista ya. Saya lanjut dengan pertanyaan nomor 6 ya Dok ya. Pertanyaannya Silakan, dari Bu Pak. Grace. Bu Grace ini dari Bogor jauh-jauh nih. Wah, Silakan Bu Grace, selamat malam. Ya. malam Bu Bacakan Grace. pertanyaannya. Malam, Pak Gosal, Bu Dokter. Selamat malam Bu. Ya, sebentar saya agak Oke, maaf ini masih di luar, tapi sebenarnya agak penting sekali pertanyaan saya. Dengan konsumsi omega 3 dan 6 ini, apakah ada keterkaitan dengan pembentukan sel darah merah? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, usia yang sudah 50 tahun ke atas, apakah harus rutin selain, karena omega 3 dan 6 ini kan nggak didapat dari proses yang terjadi di dalam tubuh ya, tapi kita harus dapat dari pola makan. Nah, kebetulan saya memang penggemar ikan, terutama untuk kakap, tenggiri. Nah, ketika kita mengkonsumsi sampai dengan usia sudah 50 tahun ke atas ini, itu juga bisa berpengaruh tidak kepada kondisi kulit kita. Karena terkadang kan kulit semakin bertambah usia, dia akan semakin meredup kalau memang tidak dibantu juga dengan perawatan. Tetapi kalau dengan omega 3 6 ini ada kecenderungan bisa memperbaiki struktur kulit itu kah Bu Dokter? Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi yang saya tanyakan bahwa ada keterkaitan tidak ketika kita mengkonsumsi banyak itu membantu juga proses pembentukan sel darah merah. Ya, Itu oke. aja Pak Dua Gosal, Bu pertanyaan. Dokter. Silakan. Terima kasih Bu Grace.
Silakan Bu Dokter. Nggak kedengeran Bu Dokter, mute ini. Bu Dokter mute tuh. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau jadi kalau pertanyaan mengenai kulit nih jadi menarik ya, Bu ya, karena pada wanita terutama itu pengen kulitnya tuh bagus. Tapi kalau sebenarnya di dalam tubuh kita diperlukan keseimbangan yang baik dan lebih riset-riset lebih mencari data mengenai kesehatan yang lebih ekstrim gitu ya. Karena kalau kulit itu tentu saja kulit kita akan menjadi tidak baik kalau gizi kita tidak baik. Kalau gizi ya, jadi semua gizi kurang itu pasti nggak bagus. Kalau gizi kita kurang itu juga biasanya omega 3 juga kurang, omega yang lain-lain juga pasti kurang. Jadi kalau kurang gizi itu jadi tidak sehat gitu. Tetapi kalau lebih, apakah menjadi kulit kita lebih bagus? Itu ternyata juga tidak. Jadi semua yang berlebihan itu tidak memberikan hasil yang lebih baik. Jadi balik lagi, iya, jadi balik lagi, apakah kalau saya tidak seimbang, perlukah saya konsumsi omega 3 yang lebih banyak? Tergantung masalahnya, ketidakseimbangannya itu di mana, apakah omega 6-nya sudah kelebihan atau memang asupannya rendah sehingga dua-duanya rendah dan omega 3-nya perlu suplemen. Jadi seperti itu. Jadi pada semua aspek di tubuh memang perlu keseimbangan, dan omega 3 diperlukan di mana-mana. Karena asam lemak ini bekerja di mana-mana gitu. Oke. Baik, Bu Dokter. Bu Grace, mudah-mudahan jelas ya. Baik, Dok, saya mau tanya satu lagi. Ada keterkaitannya tidak omega 3,6 ini dengan pembentukan sel darah merah? Itu aja, Dok. Makasih. Oh, kalau sel darah merah itu tidak dari beberapa, saya tidak punya data yang baik sekali mengenai anemia dengan omega 3 karena ya saya tidak punya data yang baik sekali karena anemia pada umumnya yang disebabkan oleh gizi itu penyebabnya adalah kurang besi, kurang folat. Nah, itu yang menyebabkan anemia. Bukan gitu. omega 3, Bu. Iya. Demikian Bu Grace, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Ya, baik, Oke. Bu Dokter, Pak Gosal, terima kasih. Terima kasih. Kita pertanyaan berikutnya dari Bu Dina Andiani. Silakan Bu Dina dibacakan pertanyaannya. Tidak ada, saya jawab bacakan. Apakah dampak jangka panjang jika tubuh kekurangan vitamin D omega 3? Apakah manfaat vitamin omega 3 bagi tubuh untuk jangka panjang? Baik. Pertanyaan jadi, begitu ya. Sama, nomor 1 sama 2 pertanyaan sama. Jadi dampak jangka panjangnya tadi ya, sebenarnya ini masalah keseimbangan. Yang pertama, apakah seimbang atau tidak? Karena zaman sekarang ini masalahnya ketidakseimbangan. Karena kurang gizi itu juga menyebabkan permasalahan kesehatan yang kalau dikaitkan dengan keseimbangan omega 3, omega 6 tuh jadi kayak sakit jantung segala macam. Tapi orang yang kurang gizi biasanya yang muncul bukan masalah itu duluan, tetapi masalah infeksinya tinggi, gangguan kesehatan, mudah sakit. Nah, itu lebih menonjol di situ. Jadi sebenarnya balik lagi kita harus makan sehat supaya terpenuhi semua gizi. Kemudian kalau berlebihan pasti akan ada masalahnya, dan keseimbangan itu dalam hal
omega 3 yang sekarang ini jadi tren banget itu adalah keseimbangan itu yang penting. Gitu, Pak. Ya, Semoga ini saya bisa cukup menjawab jelas ya. pertanyaan. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Nomor 8 dari Ibu Aulia Dewi Pratiwi. Bagaimana pasien di demensia post-stroke asupan omega 3 tetap sesuai rekomendasi Kemenkes atau ada dosis khusus? Wah, ini berat pertanyaan, Dok. Saya Pertanyaan kurang dari Ibu jelas Aulia. pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, yang mana? bagi pasien demensia post-stroke, asupan omega 3 tetap sesuai rekomendasi Kemenkes atau dosis khusus? Ini kan pada kasus-kasus post-stroke itu memang diharap ingin kembali pulih ya. Jadi sebenarnya asupan omega 3 sesuai dengan rekomendasi. Dosis khusus itu jika memang diperlukan. Misalnya pada pemeriksaan itu kadarnya rendah atau pada keseimbangan itu tidak baik atau beberapa anjuran tadi seperti kalau jantung udah jelas ya, kalau ada gangguan jantung dianjurkan untuk konsumsi suplemen, tetapi kalau yang demensia ini anjurannya adalah keseimbangan omega 3 dan omega 6 gitu, Pak. Tapi orang-orang yang post stroke ini masalahnya tidak hanya tidak cukup omega 3, seringkali tidak cukup makan. Karena orang post stroke kalau mereka ada kelumpuhan di saraf-saraf sehingga ada gangguan menelan, ini menjadi kurang gizi secara keseluruhan, tidak hanya omega 3. Disebabkan Jadi oleh kekurangan tidak bisa asupan. ya Tidak bisa menelan. Iya itu masalahnya. Jadi tidak hanya masalahnya omega 3 saja, kalau kita hanya memperhatikan omega 3 sebenarnya ketidakcukupan gizinya itu adalah seluruh zat gizi. Seluruh zat gizi itu nggak cukup gitu. Jadi kayak bahasa sederhananya lah kurang makan gitu. Kurang makan dikasih makan. Kurang makan hanya dicukupi omega 3 itu nggak cukup gitu. Karena kurang makan ya kasih makan lengkap gitu, Pak. Baik, Bu Dokter. Mudah-mudahan jelas Bu Aulia ya apa yang disampaikan oleh Bu Dokter. Saya ke pertanyaan berikutnya Pak Monang Panjaitan. Selamat malam Pak Monang. Senior saya ini. Tolong dibacakan pertanyaannya. Ya. Sehat Pak ya, Pak Monang masih sehat tapi ya umurnya sudah tadi saya bilang 73 ya, 37 ya, sorry ya, maaf ya. Selamat malam Pak Goza, terima kasih. Selamat malam dokter. Selamat malam Pak. Jadi saya tuh sudah dianjurkan oleh dokter untuk konsultasi dengan dokter gizi. Nah ini kebetulan ada dokter Luciana yang spesialis gizi. Jadi saya manfaatkan nih apa kesempatan ini mau bertanya-tanya ya ini yang sekitar tentang omega 3 ya. Apakah omega 3 ini bisa memperbaiki pola makan dengan mengkonsumsi omega 3? Maksud saya, apakah menyeimbangkan gitu ya? Kalau kita mengkonsumsi omega 3 ini, apakah bisa bermanfaat untuk menyeimbangkan gizi kita atau pola makan kita gitu? Itu dokter. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di rumah saya ada tersedia minyak ikan Black Morris 1000 ya, Black Morris 1000. Nah, ini ada nggak mengandung omega 3 di dalamnya itu? Itu aja dokter pertanyaan saya. Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Pak Monang. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama, kalau Bapak konsul ke dokter gizi, pertama yang paling sederhana adalah dokter akan mengakses berat badan terhadap tinggi badan. Apakah sudah
masuk ke normal atau belum. Biasanya itu ngukurnya dengan indeks massa tubuh atau BMI, body mass index. Jadi untuk berat sekian, untuk tinggi badan sekian, beratnya tuh di rentang sekian. Nah, kalau tidak di rentang yang normal, apakah kurang atau lebih? Kalau kurang berarti harus dicukupi semua zat gizi, atau sebenarnya kurang kurang asupan makan secara keseluruhan. Kemudian kalau lebih, nah kalau lebih ini juga dari mana kelebihannya? Biasanya dokter akan assess, di situ Pak Monang akan diinformasikan. Nah, mengenai omega 3 juga demikian. Kalau berat badan sudah ideal dibandingkan tinggi badan, berarti konsumsi makannya itu sehari-hari kan sudah cukup. Tinggal keseimbangannya. Keseimbangan paling gampang adalah analisis asupan seperti rekomendasi dari Kemenkes, AHA itu tadi ya. Apakah sudah teratur konsumsi makanan laut, seafood, ikan, apakah seminggu 1 sampai 2 kali itu minimal, apakah sudah di situ? Kalau sudah, berarti kita bisa menganggap oh sudah cukup baik gitu. Tinggal kalau pada usia seperti Bapak biasanya kan sering dianjurkan untuk check up. Nah, itu juga ada baiknya. Dari check up itu bisa ketangkep kalau ada masalah-masalah di awal-awal sekali. Nah, dari situ baru kita akan telusur ke permasalahan selanjutnya. Mengenai omega 3, kandungan omega 3 tadi Bapak ingat omega 3 itu ada 3, yaitu ALA, EPA, dan DHA. Jadi apakah ada mengandung omega 3? Kalau ada salah satu 3 itu biasanya yaitu omega 3. Yang paling sering adalah EPA dan DHA ada di suplemen-suplemen. Nanti bisa dicek lagi kandungannya ya Pak. Mengenai konsumsinya tanyakan ke dokter yang meresepkan itu Pak. Ya, tadi seperti saya sampaikan di awal Pak Monang, ada rekamannya, nanti Bapak buka tuh yang tadi presentasi, ada tuh EPA, semua di situ bisa dilihat pelan-pelan. Ya, Ya, oke. Pak Basa. Terima kasih Selamat banyak Pak malam, Basa. Pak Terima Monang. kasih dokter. Saya langsung saya bacakan aja karena waktu agak singkat ya. Ibu Agustini Lantini. Pertanyaan, makanan yang mengandung omega 3 bisa diambil dari ikan. Kalau dari nabati itu apa saja ya, Dok? Itu juga sudah ada sudah ada tadi ya di ada data, juga di sana ya. Ya, tetapi yang dari nabati itu perlu enzim untuk diubah menjadi EPA. Kalau dari ikan itu sudah langsung direct ya. Ya, sudah lebih singkat perjalanannya. Jadi EPA dan DHA. Jadi lebih singkat untuk nanti menghasilkan eikosanoid gitu. Baik, Dok. Rasanya cukup jelas ya. Saya ke pertanyaan nomor 11 nih. Ini menarik, Dok. Dari Ibu Felicia Oktovina. Apakah suplementasi omega 3, terutama DHA dan EPA, boleh diberikan sejak bayi untuk menunjang perkembangan otaknya? Selain mengonsumsi ikan yang kaya akan omega 3, apakah minyak ikan yang bisa membantu meningkatkan lemak baik dan mengontrol lemak jahat pada pasien dengan riwayat dislipidemia. Riwayat dislipidemia. Ya. Nah, itu. Jadi silakan, Dok. Boleh diberikan pada bayi atau tidak. Jadi tergantung berapa dosisnya, tergantung kondisi bayi. Jadi yang baik adalah ini bayi, kalau yang disebut bayi itu adalah dari lahir sampai usia 1 tahun ya. Jadi yang 6 bulan itu sebaiknya ibunya yang makannya bagus supaya ASI-nya, kan ASI eksklusif nih 6 bulan. Memang idealnya bayi itu diberikan ASI eksklusif. Nah, ibunya yang makannya sehat. Jadi ada kandungan omega 3 di ASI. Terus kalau sudah 6 bulan ke atas, 6 bulan ke atas itu terutama juga masih ASI, tetapi sudah mulai belajar makan dari luar. Nah, makanan yang dari luar itu
sebaiknya juga bervariasi, termasuk ikan itu dimasukkan. Nah, kalau kita bicara bayi, itu ASI sampai 6 bulan itu full, sesudah itu anjuran konsumsi ASI itu sudah bisa diturunkan. Nah, di atas 2 tahun, ini sudah bukan bayi ya, anak, itu banyak susu formula, karena kalau sudah 2 tahun ke atas kan udah nggak ASI lagi, sudah makan dari luar termasuk susu formula. Susu Omega formula 3. itu juga banyak yang sudah mengandung omega 3. Nah, ini kita bicara omega 3 dari makanan. Gitu. Baik, Dok. Jadi pada kesimpulannya adalah ibunya minum makan omega 3 supaya bayinya juga dapat bagian dari omega 3. Selama Pak bayinya masih di Gosal, bawah 2 tahun. Gitu ya. Pak, ini kok saya melihat teman saya Dr. Hood ini kok mengangkat tangan. Ini mungkin mau memberikan masukan untuk melengkapi Dokter nggak ada namanya Yohanes, dokter. ada. Dokter Yohanes angkat tangan dari tadi ya. Iya. Ya, nggak kelihatan di layar saya tadi. Maaf, saya di layar 1 terus. Silakan Mungkin Dokter ada yang Yohanes, ingin mungkin ada yang ingin tanyakan Dokter Yohanes. supaya lebih Ini menambah wacana. selamat malam, Dok. Pak Gosal, Dokter Lucy. Terima kasih, Dok. Ya, hadir. saya izin nanya itu kalau kan tadi sempat disebut bahwa kalau minyak ikan itu omega 3 banyak di deep sea water ya, jadi di laut dalam. Iya, benar. Ya sempat disebutkan salmon, tindara dan lain-lain gitu ya. Tapi kenapa yang dijual hanya salmon ya? Kenapa nggak ada misalnya omega 3 tindara? Misalnya apa? Mungkin ini gitu ya. Selalu justru salmon. ini mungkin tugasnya Dokter Ruth nih. Itu kenapa selalu salmon. Kedua, kalau saya kebetulan hobinya makan sashimi, itu kan salmon mentah, tuna mentah. Apakah itu omega 3-nya lebih tinggi? Itu aja sih, Dok. Terima kasih banyak, Dok, pencerahannya. Nah, ini Dokter Yohanes tadi kaitannya memang banyak orang bertanya juga, ada juga pertanyaan sini bertanya sama, ikan mentah atau ikan goreng atau bagaimana mengolahnya supaya lebih banyak omega 3-nya? Itu kurang lebih pertanyaannya sama itu. Jadi kalau ikan yang belum dimasak-masak itu sebenarnya ya memang lebih baik, karena pada ikatan tadi kan omega 3 itu ikatan rangkap. Nah, kalau dimasak, dipanaskan, ikatan rangkap itu bisa pecah. Tergantung bagaimana masaknya. Maka masaknya matang banget. Nah, kalau matang banget, ikatan rangkapnya pecah ya berarti kandungan omeganya pasti berubah ya, lebih sedikit gitu. Tapi kalau tadi yang mentah gitu ya, ya sebenarnya sih masih lebih banyak kandungannya, tapi mentah itu juga kita harus mendapatkan dari tempat-tempat yang bertanggung jawab. Sources gitu yang ya. baik, Dok Iya. ya. Seperti kita ketahui banyak kontaminan juga, kita seperti itu. Iya. Karena banyak perairan yang terkontaminasi cukup tinggi, Dok ya. Kalau kontaminasi tinggi, ikannya atau kontaminasi juga berarti. Iya, tapi kita juga nggak usah terlalu khawatir terus nanti dari gimana miara sendiri itu. Ya jadi sebenarnya yang sudah boleh beredar oleh Badan POM itu ya kita percaya saja deh bahwa Badan POM itu mengawasi. Jadi kita bisa hidup lebih nyaman. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Dr. Yohanes ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikut. Tinggal yang tadi Pak, yang salmon, tenggiri. itu kenapa harus salmon gitu? Wah, itu mungkin dari perusahaan ya, jadi mungkin ini justru minyaknya lebih banyak mungkin, Dok ya, mungkin enak, panennya lebih gampang gitu mungkin. Iya, oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Inge. Ini pertanyaannya cukup ilmiah. Apakah ada hubungan antara omega 3 dengan absorpsi suplemen kalsium? Gimana, Dok?
omega 3 Dok, dengan kalsium. apakah ada hubungan antara omega 3 dengan absorpsi suplemen kalsium? Wah, untuk saat ini saya belum dapat datanya, Pak. Jadi Bu Dokter belum bisa Ya, menerangkan belum ya dengan kata lainnya karena belum bisa menjelaskan ini. ya mungkin bukan bidangnya kali Dok ya, atau gimana? Atau Sebenarnya belum ada bukan, karena ini jurnalnya? tidak banyak dijumpai dan saya tidak Jadi maaf mencari Bu data Inge, belum bisa mengenai terjawab ini. oleh Bu Dokter nih hal ini nih. Nanti mungkin dicatat dulu Bu Dokter ya, kemudian nanti kita bisa Baik, share mungkin apa ini ya. Bu Dokter cari jurnalnya dulu mungkin ya. Oke, boleh. dari Dokter Suherman ini pertanyaannya, apakah tanda-tanda kekurangan omega 3 untuk deteksi dini pada setiap kelompok umur? Tanda-tanda kekurangan omega 3 pada kelompok-kelompok umur. Kedua, omega 3 pada seorang ibu hamil trimester 1, 2, 3, apa ada kontraindikasinya? Dok? Dua pertanyaan. Jadi yang pertama itu, boleh dibaca lagi Pak yang pertama tadi? Yang pertama, apa tanda-tanda kekurangan omega 3 untuk deteksi dini pada setiap kelompok umur? Jadi kalau tanda-tandanya itu sebenarnya tidak ada, tetapi kalau ingin mengukur kadarnya itu bisa bisa minta rekomendasi untuk pemeriksaan, gitu. Oke. Jadi itu tidak ada tanda-tandanya, hanya untuk rekomendasi mesti ke lab berarti ya, untuk minta keterangan ya Iya Dok ya. benar. Yang kedua, omega 3 pada seorang ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, apa ada kontraindikasinya? Saya kurang jelas pertanyaannya deh Pak yang ini. Omega 3 Bagaimana? pada seorang ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, apa ada kontraindikasinya? Oh, konsumsinya kalau suplemen itu mungkin pertanyaannya kalau suplemen itu harus berkonsultasi dengan dokter obgyn atau dokter gizi yang merawat. Tapi kalau apakah dibutuhkan? Iya dibutuhkan dan dibutuhkan lebih tinggi. Tapi untuk anjuran standar adalah konsumsi dari makanan sehari-hari. Salah satunya yaitu 1-2 porsi seafood per minggu. Tentu saja kita tidak hanya mendapatkan omega 3 dari seafood yang 1-2 porsi seminggu, tapi dari sumber-sumber lain juga banyak. Cuma sumber yang tinggi kandungannya yaitu tadi ikan dan minyak ikan dan makanan laut. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Dokter Farida ya. Dokter Suherman ya. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Farida ya. Pertanyaannya cukup teknis kepada Dokter Lucy. Ada pasien hanya ingin mengkonsumsi suplemen dan tidak mau mengkonsumsi simvastatin dengan kolesterol total tinggi lebih besar dari 250 mg per dl. Dapatkah dengan mengkonsumsi omega 3 membantu menurunkan konsentrasi kolesterol jahat atau LDL dan dapat meningkatkan kolesterol baik HDL serta membantu menurunkan trigliserida? Iya, jadi ini memang kalau punya pasien begini jadi sulit, tapi sebenarnya begini. Kalau memang kadar sudah sekian tinggi, kita ikut rekomendasi harus memberikan obat untuk dislipidemia tadi. Dislipidemia tadi yang sempat juga disebut-sebut, kalau yang sudah disebut dislipidemia itu adalah trigliserid yang tinggi, LDL tinggi, HDL rendah, kolesterol tinggi. Itu namanya salah satu dari itu muncul, itu disebut dislipidemia. Jadi, boleh kita resepkan dan tetap dianjurkan pasien makan sehat. Apakah berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak dengan obat, tetap makannya harus dikelola dengan baik. Makan itu standar. Mau dikasih obat atau tidak dikasih obat, harus makannya diperbaiki. Mungkin tanpa obat, dengan memperbaiki makan bisa menjadi baik. Tergantung seberapa bermasalahnya makan sehari-harinya. Kalau makannya tuh berantakan banget,
begitu diperbaiki, dia bisa membaik tanpa obat. Tapi kalau makannya sudah bagus, tetapi ada masalah dislipidemia, ya harus dengan obat. Mungkin karena faktor usia, faktor metabolisme, dan lain-lain, sehingga sudah memerlukan obat. Jadi, tetapi kalau dokter siapa Pak tadi? Saya Farida, kok kehilangan Dokter Farida. oh ya, kalau dokter sudah mempertimbangkan bahwa pasien memang sudah perlu obat, ya dok silakan resepkan dan tetap harus advice makan yang baik. Nah, jadi dengan dua-duanya itu sekaligus, seharusnya hasilnya membaik. Ditambah mungkin dengan aktivitas fisik atau olahraga gitu ya. Baik, Bu Dokter. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dokter Luciana cukup informatif kepada Dokter Farida ya. Kita sudah mendekati penghujung. Saya akan bacakan 2 pertanyaan terakhir ya. Pertama adalah dari Pak Budi Chen. Pertanyaan, malam dokter, sekarang banyak pria kerja terlalu diforsir. Banyak yang meninggal karena serangan jantung. Kita dengar teman dekat saudara masih muda-muda kena serangan jantung. Apa ada saran masukan supaya kita sehat baik jantungnya? Omega 3 kita minum harus setiap hari atau tidak supaya membantu jantung kita? Baik, itu benar sekali. Karena gaya hidup orang sekarang itu menyebabkan penyakit jadi pada muncul sebelum usia tua gitu ya, termasuk jantung. Jadi memang satu, pola makan harus baik, kemudian aktivitas fisik dan olahraga ini yang selalu sering dikeluhkan, saya nggak punya waktu gitu. Saya sudah capek gitu, padahal capek kalau kita bilang capek itu sepanjang hari duduk, padahal belum bergerak gitu ya. Nah, kemudian cukup tidur atau cukup istirahat dan jangan lupa banyak faktor buruk yang di sekitar kita tuh juga banyak. Misalnya polusi lah. Nah, yang seperti itu kita kita harus berusaha hidup sehat. Kalau dibilang saya berusaha hidup sehat, saya sendiri juga berusaha hidup sehat meskipun ya faktor usia juga kita tidak bisa mengingkari, tetapi hiduplah sehat. Nah, mengenai penyakit-penyakit itu muncul, tidak hanya pola makan kita di usia kita, dari sesudah muda. Biasanya kalau masih muda itu kan masih belum ngerti tuh mau ya hidup sehat tuh kayak apa. Nah, tapi sesudah itu kita sudah hidup sehat. Tapi jangan lupa, ada satu faktor yang sekarang ini kita juga harus mendukung, yaitu kesehatan janin di dalam kandungan. Karena itu nanti berpengaruh pada organ-organ tubuh setelah dilahirkan dan setelah dewasa. Jadi ibu hamil itu penting banget hidup sehat. Jadi kita hidup sehat tuh nggak sekarang atau kapan, juga kita harus hidup sehat supaya anak kita juga hidup sehat, supaya waktu hamil dia juga sehat. Ini jadi tidak ini berkelanjutan gitu. Ya, jadi sangat penting ibu hamil untuk kecukupan omega 3 ini, Dok ya. Termasuk. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir, Dok, sebelum kita tutup. Dari Ibu Daisy Lovely ini. Apakah harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu jika ingin konsumsi suplemen omega 3? Rasanya tadi ada di depan kita terangkan ya. Karena di iklan selalu menganjurkan untuk konsumsi omega 3. Ya namanya orang jualan ya, Dok. Untuk yang memiliki masalah kesehatan mata. Nah, ini kaitannya dengan mata. Tadi sudah disampaikan, mungkin sedikit supaya penutup, Dok. Iya, tadi jadi pada penelitian itu hasilnya benar suplemen itu memperbaiki mengurangi keluhan, tetapi ternyata penelitian lain tidak menunjukkan hasil yang baik, tidak bermakna gitu ya, tidak bermakna. Jadi sebenarnya kalau masalah mata, konsultasi dengan dokter mata dulu, masalahnya di mana dan apakah kalau kita bicara omega 3, apakah pola makan kita sudah sehat, apakah tidak cukup omega 3-nya itu karena kebanyakan omega 6, ataukah memang
asupan kita sangat kurang, jadi dua-duanya kurang. Jadi ini perlu ditelusur dulu supaya kita tidak terjadi kelebihan konsumsi suplemen-suplemen yang tidak kita perlukan dan malah akan merugikan gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi ada beberapa vitamin atau apapun itu yang sifatnya kalau kelebihan itu menjadi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, malah berbalik menjadi suatu efek samping. Efek sampingan terhadap diri kita, Dok ya. Termasuk juga minyak ikan atau omega 3 ini. Iya, begitu, benar. Dok. Kira-kira begitu, Dok ya. Ya. Jadi penting sekali kita jangan pelit untuk cek ke laboratorium, periksa apakah omega 3 kita sudah kecukupan, omega 6 itu kelebihan, vitamin D kita sudah kelebihan atau tidak. Nah, itu pun perlu kita selalu cek. Saya mau mengucapkan terima kasih Bu Dr. Luciana atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berkenan di kita semuanya dan mendapat informasi yang baik buat kita semua. Kita sudah selesai pada acara Q&A. Terima kasih, Saya juga Dok. mengucapkan terima kasih Pak Gosal dan teman-teman yang ada di sini, NutriHealth Indonesia. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Baik, salam sehat, Dok ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa acara ini kita adakan setiap 1 bulan 1 kali, biasanya pada minggu keempat atau minggu terakhir di bulan berjalan tersebut. Tapi untuk bulan depan, kita akan mengadakannya tanggal 21 Juli, itu hari Jumat juga, bukan minggu terakhir, tapi minggu ketiga. Dengan tema adalah apa itu kupas tuntas manfaat vitamin D. Sering beredar informasi-informasi tentang vitamin D dan lain-lain. Kita perlu tahu apa itu vitamin D, kegunaannya apa, risikonya apa, kebaikannya apa, perlu berapa banyak kita vitamin D, bagaimana kita cari tahu vitamin D. Banyak orang mungkin merasa sudah tahu, tapi mungkin tahunya salah tahu. Tapi lebih baik kita mendengarkan minggu depan atau bulan depan pada Jumat tanggal 21 Juli jam 8. Ingat, kita juga memberikan hadiah, banyak sekali hadiah-hadiah itu. Hadiahnya nanti akan kita sampaikan, ada dari perusahaan teh, ada perusahaan selai dan lain-lainnya. Jadi hadirlah pada acara tersebut ya. Kemudian untuk sebagai informasi dari NutriHealth Indonesia sebagai menjalankan program ini, NutriHealth Indonesia ini banyak program-program yang kita jalankan. Pertama adalah program untuk weight management yang biasa kita untuk mengontrol badan kita, apakah kita mau kuruskan atau mau menggemukkan badan atau bagaimana, anak-anak yang kekurangan makan atau orang-orang sakit yang memang perlu untuk konsultasi gizi. Dari NutriHealth Indonesia bisa membantu untuk membuat program tersebut sehingga kita tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita ya. Oke, kita sampai pada pengumuman pemenang ya. Nah, ini yang seru nih pengumuman pemenangnya nih. Nah, pengumuman pemenang untuk malam ini adalah pemenang dari mendapatkan hadiah hampers dari Softjoy adalah Pak Monang Panjaitan. Dengan pertanyaannya tadi, Pak Monang tadi sudah senior, silahkan nanti mendapatkan hampers dari Softjoy, dan juga Dr. Farida, Ibu Aulia Dewi, Bapak Yohanes Handoyo, dokter ini Pak, Dr. Yohanes Hudiono, Ibu Grace, silakan nanti menghubungi hotline kita 081-211-7551 untuk mengklaim hadiahnya. Begitupun untuk pemenang hampers Crazy Food adalah Slay low calorie, Ibu Kintan Permata, Ibu Yunita Susanti, Ibu Teti, Ibu Agustina Lantani, Ibu Felicia Oktovina, silakan mengklaim hadiahnya. 5 orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Dan bagi teman-teman yang jangan lupa ya, teman-teman semua mendapat hadiah voucher untuk cek laboratorium di Perodia. Perodia memberikan diskon 20%. Silakan kontak ke hotline kita 081-211-7551 untuk mengklaim voucher tersebut. Bisa dipakai untuk memeriksa laboratorium, berlaku dari bulan Juli tanggal 1 sampai tanggal 30. Dipergunakanlah kesempatan itu dengan baik.
Nah, untuk informasi menghubungi, saya kira saya sudah sampai pada acara penutup kita. Jangan lupa bahwa teman-teman follow Instagram Dr. Gizi _Luciana dan NutriHealth Indonesia. Ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut ini, banyak informasi-informasi mengenai kesehatan, nutrisi yang ada di Instagram Ibu Dr. Luciana, Dr. Gizi _Luciana, dan juga NutriHealth Indonesia. Silakan menghubungi 0812117551 kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanyakan kepada kami. Dan untuk selanjutnya saya ucapkan selamat malam dan salam sehat. Terima kasih sudah hadir pada acara kami. Selalu hadir pada kesempatan yang nanti juga akan diadakan bulan depan. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat, salam NutriHealth Indonesia. Selamat malam, Pak Gosa. Terima kasih. Terima kasih. Salam Terima kasih Bu sukses. Susan. Terima kasih.